Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat untuk belajar, masih bisa tersenyum ceria untuk menuntut ilmu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita. Kita masih belajar di tema 5, yaitu pengalamanku, tapi kita akan masuk ke subtema 2 tentang pengalaman bersama teman. Nah, tapi seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, sebelum kita menuntut ilmu, sebelum kamu menyaksikan video pembelajaran, kita akan berdoa dulu. Berdoa agar ilmu yang mau kita terima, mau yang kita pelajari ini akan mudah anak-anak pahami. Nah, untuk yang beragama Islam, nanti doanya seperti biasa Ibu tampilkan di layar. Kemudian yang non-Islam nanti berdoa menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Baiklah anak-anak, sekarang kita berdoa dulu. Berdoa, kita mulai. Amin. Baik anak-anak, masih ada anak-anak ibu yang belum mandi hari ini. Nah, pagi-pagi harus mandi dulu ya, biar segar, kemudian pakai baju yang rapi. Jangan lupa untuk sarapan pagi dulu agar anak-anak ibu tetap sehat, tetap semangat untuk belajar. Baiklah, kita akan masuk ke subtema 2 mengenai pengalaman bersama teman. Siapa anak-anak ibu yang punya teman yang banyak sekali? Pasti anak-anak ibu punya teman, punya saudara yang banyak, punya saudara sepupu ya. Nah, teman itu bisa diajak bermain, bisa diajak berolahraga ya, bisa diajak bermacam-macam hal. Kalau kita berteman, tidak boleh saling bermusuhan. Jadi, saling memaafkan jika temanmu berbuat salah. Begitu juga jika kamu yang salah, harus segera meminta maaf kepada teman. Nah, di buku ini diceritakan bagaimana teman-temanmu dalam buku ini mereka bermain bersama, berbagi masalah bersama, membagi makanan, saling berbagi makanan bersama-sama. Nah, kalau kita bermain bersama teman, kita tidak boleh berkelahi. Kalau ada masalah harus kita selesaikan dengan baik-baik. Ya, kemudian juga ada ceritakan bagaimana Dayu di sekolah, Dayu dan teman-temannya di sekolah belajar menari dengan Bu Guru. Tariannya apa? Tariannya berasal dari gerakan-gerakan pohon, gerakan-gerakan tumbuhan. Nah, tumbuhan itu adalah makhluk hidup, ya. Tapi tumbuhan tidak bisa berpindah tempat. Ya, tumbuhan tidak bisa berpindah tempat. Dia bisa bergerak. Tapi bergerak seperti apa? Bergerak kalau umpamanya ada kumbang atau kupu-kupu yang hinggap di dahannya atau di daunnya, nah dia akan bergerak. Atau jika tertiup angin, barulah tumbuh-tumbuhan itu akan bergerak. Tapi tumbuh-tumbuhan tidak bisa berpindah tempat dengan sendirinya. Nah, jadi Bu Guru itu menerangkan atau mengajarkan tarian yang sesuai dengan gerakan tumbuh-tumbuhan. Umpamanya kalau tumbuh-tumbuhan tertiup angin, tertiup angin dia akan bergoyang-goyang seperti ini. Kemudian ada tumbuh-tumbuhan juga yang ke atas, kemudian akan bergoyang-goyang ke atas jika ditiup angin, seperti pohon kelapa umpamanya atau pohon cemara. Nah, kalau tertiup angin dia akan bergoyang-goyang, apalagi kalau anginnya cukup besar. Nah, anak-anak juga bisa menirukan di rumah bagaimana gerakan-gerakan tumbuhan. Ya, jadi tumbuhan itu bisa bergerak kalau ditiup angin atau karena ada kumbang atau kupu-kupu yang hinggap di dahannya. Nah, itu yang dipelajari Dayu di sekolah yang diajarkan oleh gurunya tentang tarian.
Jadi bisa diciptakan sebuah tarian berdasarkan dari gerakan tumbuhan. Nah, kemudian juga diceritakan bagaimana Dayu bermain ke rumah Siti. Ya, mereka bermain, Dayu datang ke rumah Siti untuk bermain. Kemudian ada ibu yang menyiapkan sirup, minuman. Nah, tanpa sengaja saat ingin pulang, Dayu menumpahkan sirup dan mengenai boneka Siti. Tapi Dayu langsung pulang saja. Mungkin Dayu tidak menyadari kalau dia telah menyenggol gelas dan menumpahkan air, sehingga air sirupnya itu mengenai boneka Siti. Nah, seharusnya seperti apa? Kalau kita tahu kita menumpahkan air atau membasahkan mainan orang, mainan teman, atau merusak mainan teman tanpa sengaja, kita harus segera meminta maaf, ya. Nah, kemudian yang mainannya rusak atau basah juga harus mau memaafkan. Nah, dalam buku cerita ini, Dayu tidak menyadari kalau dia sudah menumpahkan air sehingga mengenai boneka Siti. Siti sedih sekali karena bonekanya basah. Tapi ibu menasihati Siti, mungkin Dayu tidak sengaja. Kemudian ibu membantu Siti membersihkan dan mencuci bonekanya. Nah, jadi jika kita berbuat salah, sekali lagi ibu ingatkan, jika kita berbuat salah tanpa sengaja ataupun kita sengaja, cepat-cepatlah untuk meminta maaf kepada teman atau kepada orang lain yang kita lukai atau kita sakiti. Jadi itu adalah sikap yang terpuji yang harus anak-anak ibu lakukan, ya, agar anak-anak ibu menjadi anak yang pintar, yang hebat, dan anak yang santun. Nah, anak-anak, jadi kita jika bermain sama teman, kita harus lebih berhati-hati, jangan sampai kita merusak atau melukai teman. Ya, bermain bersama teman itu adalah hal yang sangat-sangat menyenangkan sekali. Ya, tapi dalam saat kita bermain bersama teman, ya, kita juga harus memiliki aturan. Aturan seperti apa? Jika kita meminjam mainan teman, kita harus menjaganya dengan baik. Ya, jika ingin meminta sesuatu dari teman, minta dengan cara yang baik juga. Nah, kalau teman kita tidak mau meminjamkan atau memberi, kita tidak boleh marah, ya, karena mungkin temanmu punya alasan untuk tidak meminjamkan atau tidak memberi kamu mainan atau apa saja yang dia punya. Jadi tidak boleh marah. Nah, kalau tanpa sengaja, tadi Ibu sampaikan, kita merusak mainan teman atau menjatuhkan punya teman atau merobek, nah kita harus cepat-cepat meminta maaf. Kemudian memberi maaf itu adalah perbuatan yang sangat terpuji. Dalam buku ini diceritakan bagaimana saat Beni, Edo, dan Udin berlatih menari tanpa sengaja, Edo atau Udin saling bersentuhan sehingga salah satunya mungkin jatuh. Nah, kita harus cepat-cepat untuk segera meminta maaf supaya kita tidak saling bermusuhan. Nah, saling memaafkan itu adalah sifat yang sangat terpuji. Anak-anak ibu juga harus melakukan hal seperti itu. Jangan kita sudah salah, kita tidak meminta maaf, malah marah. Nah, itu tidak boleh, ya. Jadi harus segera meminta maaf. Kemudian diceritakan juga bagaimana teman-teman Edo, Udin, Beni berlatih menari dengan berlatih bergerak dengan bertumpu kepada kursi. Nah, bagaimana cara bertumpunya? Nanti dalam video pembelajarannya kamu akan saksikan sendiri bagaimana cara kita bertumpu kepada kursi. Ya, nah anak-anak bisa tirukan di rumah untuk sambil berolahraga juga. Jadi sambil berolahraga kita juga bisa sambil belajar. Nanti anak-anak lihat video pembelajaran yang diberikan, kemudian juga ada latihan harus dikerjakan, harus anak-anak kerjakan sendiri. Nah, sekarang kita akan saksikan dulu video pembelajaran yang sengaja Ibu buatkan untuk anak-anak Ibu semua, supaya anak-anak Ibu makin pintar, makin hebat. Mari kita saksikan video pembelajaran berikut. Tema 5, pengalamanku. Subtema 2, pengalaman bersama teman. Pengalaman bersama teman. Hatiku senang karena mempunyai banyak teman. Teman di sekolah dan di sekitar rumah. Kami bekerja sama dalam banyak hal. Bermain bersama di sekolah dan di rumah. Kami saling membantu memecahkan masalah.
Kami berbagi makanan dan mainan. Kami menari dan berolahraga. Kami saling menyayangi. Jika kami salah, saling memaafkan. Kami berusaha bersama mengejar cita-cita. Bersama teman, aku kaya akan pengalaman. Pembelajaran 1. Ayo membaca. Dayu dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar Ini merupakan pengalaman baru Dayu dan teman-teman. Mereka akan belajar menari dari gerak tumbuhan. Bagaimana cara menari dengan gerakan tumbuhan? Ayo mengamati. Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya. Bunga tumbuhan menguncup lalu mengembang. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Contoh gerakan daun kelapa yang terkena angin. Ayo mencoba. Ayo mencoba beberapa gerakan tumbuhan. Perhatikan baik-baik. Tumbuhan rendah, tumbuhan tinggi, bertangkai lebar, tangkai berayun-ayun, menjulang di tiup angin, dan menguncup. Ayo mengamati. Ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan ibu guru terlihat luwes. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan. Mereka memperagakan gerakan pohon kelapa tertiup angin. Udin tidak sengaja menyenggol bau Edo. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Edo tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Coba jawab pertanyaan berdasarkan cerita di atas. Apa yang sedang dilakukan oleh Udin dan kawan-kawan? Apa yang terjadi dengan Udin dan Edo? Apa yang Udin katakan kepada Edo? Mengapa Udin berkata demikian? Bagaimana sikap Edo? Menurutmu bagaimana sikap Udin dan Edo? Ayo membaca. Hari Minggu lalu Siti sedang bermain di teras. Dayu ingin ikut bermain. Mereka bermain boneka bersama. Ibu Siti menyuguhkan es sirup untuk mereka. Dayu tidak sengaja menumpahkan es sirup. Boneka basah dan merah terkena sirup. Dayu langsung pamit pulang. Siti sedih bonekanya kotor. Ibu menghibur Siti dan membantu mencuci bonekanya. Ayo mengamati. Aturan bermain bersama teman. Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan. Akan tetapi perlu kamu ingat, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal itu disebut aturan. Hal baik seperti berbagi boleh dilakukan. Contohnya meminjamkan mainan kepada teman. Merebut mainan teman tidak boleh dilakukan. Aturan bermain harus ditaati. Mentaati peraturan membuat permainan menyenangkan. Selain itu, tidak ada orang yang tersakiti. Pembelajaran 2. Manfaat maaf memaafkan. Udin dan teman-teman kelas. Ibu guru sedang menjelaskan manfaat meminta dan memberi maaf. Orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah. Memaafkan dapat menyelesaikan permasalahan. Kita harus meminta maaf jika bersalah. Kita pun harus memaafkan jika ada teman yang meminta maaf. Saling memaafkan dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Ayo menulis. Pagi tadi Benny bangun kesiangan. Benny terburu-buru berangkat ke sekolah. Benny bertugas piket hari ini.
Di depan kelas, Benny menabrak Edo. Buku yang Edo bawa terjatuh. Benny meninggalkan Edo dengan rasa bersalah. Setelah mendengar penjelasan guru, Benny menulis surat untuk Edo. Benny ingin meminta maaf kepada Edo. Ayo bantu Benny menulis surat permintaan maaf kepada Edo. Ayo mengamati. Edo sudah memaafkan Benny. Persahabatan mereka kembali baik. Kini Edo dan Benny berolahraga bersama teman-teman. Mereka berlatih gerakan bertumpu pada kursi. Perhatikan gambarnya. Berikut langkah-langkah gerakan bertumpu. 1. Sikap awal, tangan kanan bertumpu pada kursi, berdiri pada kaki kanan. Kemudian, sapukan kaki kiri dari arah depan, samping hingga belakang. 3. Ulangi gerakan, pindahkan tumpuan pada tangan kiri. Dan terakhir, kaki kanan disapukan dari arah depan, samping hingga belakang. Baiklah anak-anak, tadi sudah disaksikan video pembelajaran yang Ibu buatkan. Tadi juga kamu sudah mendengarkan penjelasan Ibu tentang bagaimana kita harus bersikap jika kita melakukan kesalahan. Kemudian juga bagaimana bergerak atau menciptakan tarian dengan mengikuti gerak-gerak pohon. Gerak pohon ada yang meliuk ke kiri ke kanan, ada yang pohonnya terbentang lebar, ada juga pohon yang menjulang tinggi. Nah, Ibu harapkan anak-anak Ibu bisa mengambil pembelajaran dari apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Ya, jika kita melakukan sebuah kesalahan, baik yang kita sengaja ataupun tidak kita sengaja, kita harus segera meminta maaf kepada teman atau kepada orang lain yang tanpa sengaja kita sakiti. Ya, Ibu yakin anak-anak Ibu pasti mau semua melakukan, karena anak-anak Ibu adalah anak-anak yang hebat dan santun. Nah, baik anak-anak, pembelajaran Ibu rasa cukup sampai di sini dulu ya. Anak-anak bisa pelajari dengan baik-baik, tonton videonya dengan baik, kerjakan tugasnya juga nanti sendiri secara mandiri. Kalau tidak paham atau kurang paham, boleh bertanya atau meminta tolong kepada ayah ibu, kepada kakak, kepada siapapun yang ada di rumahmu atau kepada gurumu. Kemudian Ibu juga ingatkan pada anak-anak semua, karena sekarang masih pandemi COVID, jadi Ibu harap anak-anak Ibu semua kalau keluar rumah, pakailah maskermu dengan benar, ya jangan dibuka maskernya selama kamu di luar rumah. Kemudian rajinlah mencuci tangan, ya dengan air yang mengalir, dengan sabun. Kemudian juga jika anak bepergian, bawalah hand sanitizer atau tisu basah untuk mengelap atau membersihkan tangan anak-anak Ibu semua. Jika ada kerumunan, orang ramai, hindarilah kerumunan itu. Jadi anak-anak Ibu harus menjauh dari tempat-tempat yang ramai. Dan juga harus menjaga jarak dengan orang lain. Kalau anak-anak antri atau duduk atau berbicara dengan orang lain, buatlah jarak yang cukup agar anak-anak Ibu terhindar dari wabah COVID. Ya. Kemudian kalau anak-anak Ibu ingin berolahraga di luar rumah, mungkin bermain sepeda di luar sambil berolahraga, tetaplah menggunakan masker dengan benar. Ya, kalau anak-anak tidak ada kepentingannya untuk keluar rumah, tidak ada keperluannya, anak-anak di rumah saja. Ya, bisa menonton TV, karena di TV juga ada pembelajaran tentang materi pelajaran di sekolah. Nah, bisa juga bagi anak-anak Ibu yang belum bisa membaca, harus rajin-rajin berlatih membaca, supaya kamu bisa seperti teman-temanmu yang lain yang sudah lancar membaca. Jadi jangan mau kalah, temanmu sudah bisa membaca, kamu juga harus bisa membaca. Nah, yang sudah bisa membaca, sudah lancar membaca, juga harus rajin-rajin membaca buku pelajaran, membaca komik, membaca majalah, membaca koran, ya, agar kamu semakin lancar membaca. Kemudian ilmu kamu juga semakin banyak, ya. Kemudian kalau kamu masih di rumah, tidak kemana-mana, bantu ibu di rumah, membersihkan rumah, merapikan kamar, meletakkan sepatu, merapikan rak sepatu. Jadi banyak hal yang bisa anak lakukan. Kemudian satu lagi, anak-anak Ibu harus rajin makanan
makan makanan yang sehat dan bergizi. Seperti apa? Seperti sayur mayur, kemudian lauk pauk, ya, lauk pauk seperti ikan, tahu, tempe, telur, daging, atau ayam. Kemudian juga makanlah buah-buahan. Yang malas makan buah atau sayur harus mau makan buah dan sayur sekarang supaya badannya sehat dan kamu makin pintar. Satu lagi juga harus minum susu. Ya, Ibu percaya anak-anak Ibu adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang patuh dengan orang tuanya, dan anak-anak yang mau makan makanan yang sehat. Nah, Ibu rasa cukup sampai di sini pembelajaran kita. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar meskipun kita dari rumah. Kita akan bertemu di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi anak-anak.